Oke, terus perhatikan gambar di bawah. Vektor A dapat dinyatakan sebagai, ini tentang bagaimana menginterpretasi dari gambar jadi vektor. Ini 78%, 19 orang betul, 6 orang yang masih keliru. Nah, gimana harusnya? Nanti kalian lihat videonya. Itu ada detailnya gimana cara analisis gambar. Nanti saya liatin aja deh. Terus yang pertanyaan selanjutnya, ini gimana menuliskan vektor kalau ada dikasih tahu 2 titik koordinat. Gampangnya itu cukup dikurangkan. Koordinat akhir kurang koordinat awal. Nah, ini yang betul ada 15 orang. Jadi 60% yang betul, 40% masih salah. Ada soal yang belum saya bahas. Oh ini, manakah yang termasuk besaran skalar? Nah ini banyak sekali yang salah. Jadi 76% memilih luas dan itu salah. Jadi di video materi itu saya sudah membahas bahwa luas itu termasuk vektor. Ini adalah perkalian vektor antara panjang dengan lebar. Dua-duanya vektor dan itu perkalian cross. Loh Pak, luas kok punya arah? Jadi luas itu memang punya arah. Di mana arahnya? Ya arah permukaannya. Jadi misal luasnya gini. Ya ini arahnya atau ke bawah. Nanti bergantung mana kali mana. Ini nanti akan akan lebih detail ketika kalian masuk fisika 2. Nanti fisika 2 itu belajar tentang medan listrik, ada luas permukaan. Nah, itu ternyata ada luas itu ternyata vektor. Dimana nanti dia akan bisa dikalikan dot dengan besaran vektor lain. Jadi itu ya. Jadi luas itu adalah vektor. Arah luasnya ya arah permukaan ini. Mana atau ke sana. Bergantung nanti mana kali mana. Nanti dilihat lagi video materi saya ya. Oke, nah kemudian ini apa namanya? Jadi jawaban yang betul itu adalah tidak ada yang benar. Nah tapi gini, ini kan saya kasih pilihan order nih, pilihan order. Ada yang menjawab suhu, ya ini saya betulkan juga. Ini saya kasih saya manual lah, manual correction untuk yang ini. Manakah pasangan besaran satuan yang salah? Oh ini sudah tadi ya. Balik sini, sorry. Oke, selanjutnya ini menjumlah antara dua vektor. Jadi ini ada vektor A, panjangnya sekian, sudutnya sekian. Ada vektor B, panjang sekian, sudutnya sekian. Gimana kalau dijumlahkan? Nah, detailnya, intinya adalah masing-masing itu dipecah dalam sumbu X dan sumbu Y. Dikali sin dan dikali cos. Nah, habis selesai dikali sin dan cos. Oke, habis dikali sin dan cos, nanti yang satu sumbu dijumlahkan. Yang sumbu X dijumlahkan, yang sumbu Y dijumlahkan. Nah ini alhamdulillah ada 84% yang betul ya. Ada berapa orang? 16 orang ya, 16 orang betul. Oke. Nah, ini ada satu ya. Oke, ada yang belum bisa masuk Zoom. Oke, nggak apa-apa. Nanti bisa lihat recordingnya lagi ya. Oke. Baik, terus. Oh, habis menjumlahkan perkalian dot, ini 88% betul ya. Jadi kalau perkalian dot itu cukup yang sejenis yang dikalikan. Jadi kayak ada 3i plus 4j, satunya 6j plus 8k. Maka yang dikalikan yang sama aja. Berarti 4j dengan 6j. 4 kali 6, 24. Yang lain nggak usah dikalikan, karena nggak ada temennya, nggak ada pasangannya. Oke, 88% betul. Oke, kemudian menghitung sudut di antara dua vektor. Oke, ini
64% keliru, hanya 4 yang betul, 16% yang betul. Menghitung sudut di antara dua vektor. Jadi cara menghitungnya pakai rumus tuh ya. Cos theta adalah A dot B dibagi dengan mutlak A kali mutlak B. Oke, terus apa namanya? Nanti dimasukin ketemu nilai Arcus cos 0,48. Vektor A 3i plus 4j, dengan vektor B 6j plus 8k. Hasil perkalian cross-nya, ya ini cara ngali cross ya. Jadi apa? Yang berbeda yang punya nilai. Detailnya ada di video yang saya bagikan tadi malam. Ini udah nonton baru? Belum nih? Nah, saya stop share dulu. Oke, ini saya mau ngecek dulu nih. Ini semua sudah nonton videonya atau belum? Maksudnya kalau belum ya sekalian aja saya puterin sekarang. Tapi kalau banyak yang sudah, nanti bisa ditonton habis. Atau silakan dulu kalau ada yang mau ditanyakan. Ini momennya bertanya. Bentar Pak, videonya buffering tadi Pak. Mohon maaf loh Pak. Oke, oh ya ini jadi sedikit catatan ya. Maksudnya oke lah, kalau kemarin-kemarin belum terbiasa, tapi eh, kebiasaan yang saya perlu dibangun. Jadi kemarin malam saya sudah share video solusi. Nah, dan tadi pagi juga saya kasih space waktu 15 menit ya. Maksudnya nggak mulai jam 8 kan. Mulainya 8.15 kan. Nah itu maksudnya biar kalian nonton dulu. Jam 8 sampai 8.15 nonton gitu. Jadi biar hasilnya ya seperti. Tapi kalau nggak apa-apa. Ya, saya puterin sekalian aja deh biar apa. Ya pas lah. Nanti saya nyari linknya. Atau jangan deh, nanti kasihan yang sudah nonton. Kalau yang sudah nonton nanti nonton berulang-ulang. Enggak enak. Oke, silakan tanya jawab aja dulu. Kalau nggak ada yang bertanya, saya yang bertanya. Silakan kalau mau bertanya. Bebas, nanya apapun. Ada yang bertanya? Jadi saya yang bertanya ya. Saya hitung sampai, ya saya kasih 1 menit lagi untuk berpikir pertanyaan. Jadi ini saya yang bertanya. Kalian siapin pulpen sama kertas ya. Whiteboard saya kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Baik. Nggak ada yang bertanya? Oke.
Oke, saya tanya satu-satu ya. Saya mulai dari Opal Oka Gumilang. Hadir? Opal Oka Gumilang. Hadir? Hadir, Pak. Kamu nggak ada, Tes, kamu tes. belum nanya. Ya, kedengaran. Kamu beneran nggak mau nanya nih? Paham semua nih? Mau nanya yang perkalian cross, Pak. Kamu bingung perkalian cross? Oke, Ya, baik. saya belum paham cara ngerjakannya. Oke. Saya nanya, kamu sudah nonton video saya? Sudah, Pak. Tapi masih bingung ya? Iya, masih bingung yang perkalian cross. Oke, baik. Saya tunjukkan. Perkalian cross ya. Jadi misalnya ada dua vektor nih. A, misalnya 2i plus 3j. Terus yang vektor B adalah misalnya 2j plus 3k. Ini ada dua vektor nih. Nah, pertanyaan cross B. Ini ada dua cara nih. Bisa dengan apa kali-kali itu ya. Jadi kayak apa? 2i plus 3j. Terus ini ada 2j plus 3k. Jadi kalinya gini, ini kali ini, tambah ini kali ini, tambah ini kali ini, tambah ini kali ini. Nah, ini saya tulis ini 1, 2, 3, 4. Oke. Yang satu dulu 2i kali 2j. 2 kali 2, 4. I kali j apakah? Apa, Pak? Kalau i dikalikan dengan j jadi apa? Ini kan faktor satuannya i, ini j. Kalau dikalikan apa? A. Belum tahu? Oke, ya betul. K ya. Oke. Nah, jadi ini tambahan ya. Jadi kalau ada I, ada J, ada K, ini ada siklus. Jadi kalau I kali J menghasilkan K. K kali I menghasilkan J. J kita menghasilkan I. Intinya kalau berlawanan jarum jam, itu tetap positif. Tapi kalau berlawanan arah jarum jam, maksudnya kalau berlawanan arah jarum jam positif, kalau searah jarum jam jadi negatif. Maksudnya gimana? Misalnya J dikalikan dengan I. Itu nanti jadinya min K. Tapi kalau I kali J, itu tetap K. Ini tambahan. Oke, kita lanjutkan. Terus yang kedua ditambah I kali K. Nah, I kali K kan berarti searah jarum jam. Jadi nanti jadi negatif. Tapi belakangan dulu ya. 2 kali 3 ini 6. Nah, I kali K jadinya min J. Nah. Oke, lanjut yang ketiga. 3J kali 2J. Nah, ini kan J sama J. Kalau sama gimana perkalian cross? 0. Jadi kalau dia sama, faktor satuannya sama, satu arah, dia kalau dikali cross malah 0. Tes, ini masih jalan nggak? Jalan ya? Kayaknya tadi nge-lag sebentar. Jalan ya, oke. Terus tambah yang keempat, J dikali K. 2J kali 3K. Berarti 6. Nah, J kali K. Apa J kali K? I. Maka hasil akhirnya adalah yang I cuma ini 6I. Terus dikurang 6J. Tambah 4K. Paham Oka? Bisa dipahami? Paham, Pak. Oke. Sekarang ini udah saya save ya.
Clear all drawing. Oke, kamu bisa nulis di whiteboard ini enggak? Atau mau atau kalau nggak bisa nulis, eh kamu pakai laptop ya? Nggak bisa nulis ya berarti ya? Coba mau pakai mouse bisa nggak nulis? Oh, bisa nulis ya? Ini kamu atau yang lain yang nulis? Gini aja, kamu terus di kertasmu, semuanya sekalian aja, tulis di kertas, bisa apa enggak? Perkalian cross ya. Oke. Misal ada soal nih, vektor A 2i plus C min K. Oh, jangan dua dulu aja deh, biar nggak susah. Vektor B, misalnya 5i plus K. Nah, pertanyaannya adalah, berapakah B cross A? Hati-hati ya, ini B cross A, bukan A cross B. Oke, silakan semua kerjakan. Tulis di kertas. Nanti tampilkan di kamera. Oke, saya kasih waktu 5 menit. Silakan dikerjakan. Satu sisi dia terhubung R1 dan R2, sisi yang lain dia terhubung R2 dan R1 juga terhubung di kita gambarkan. Gimana bisa dipahami ini? Semua ngerjain ya. Rehan sudah? Halo Rehan. Rehan ngerjakan? Halo, iya Pak. Waalaikumsalam. Gimana? Bentar Pak, ada kereta lewat Pak. Bentar. Dan di sini dikasih kolektornya ada arus oh ya, ini semua coretan kalian jangan hilang ya. Nanti terserah kalian mau diarsipkan di map atau apa. Nanti ini kalian simpan terakhir kan, terakhir akhir semester aja. Ini nanti akan masuk nilai keaktifan. Jadi jangan sampai hilang ya. Jadi semua coretan-coretan selama satu semester ini yang kayak gini-gini nih, nah itu disimpan. Ya manfaatnya bukan cuma nilai keaktifan, tapi ini biar kalian bahan belajar tuh rapi gitu. Oh ada ini, ada ini. Nah, itu. Ya. Ada yang sudah? Belum, Pak. Bentar, ini kayaknya ada yang sudah nih. Oke, coba saya lihat. Saya stop share dulu. Like.
Nah, siapa ini namanya? Ahmad Zidan ya? Anmut coba, ngomong dulu, ngomong. Ya Pak, Kamu sudah? Nah, sudah? sudah Pak. Sudah kerjain? Ya, sudah. Ya, coba tampilin. Tampilin di kamera. Oke, ada beberapa yang sudah juga. Tapi saya lihat pertama Zidan tadi. Oke, nah, agak tenang sedikit. Oke. IJK. Oke. Oh, dia pakai teknik determinan. Ya, boleh juga. Itu nggak masalah. Hasil akhirnya berapa itu? Minus I plus 2J plus 5K. Oke. Baik, terima kasih. Silakan tulis di chat. Yang lain juga tulis di chat ya. Hasil pengerjaan kalian tulis di chat. Kita cek apakah semuanya sama atau ada yang berbeda. Nanti coba kita bahas sama-sama. Tulis di chat hasil perkalian kalian gimana? Hasil akhirnya aja yang di chat ya, nggak usah semuanya ditulis di chat ya, susah. Cukup hasil akhirnya saja, yang ditulis di chat, chat Zoom ya, bukan chat WA. Min I plus 2J plus 5K. Oke, ada dua jawaban yang sudah muncul. Pas semua sama atau ada yang berbeda? Oke, ya ini sama aja ya. 0 plus 5K plus 2J min I sama saja. Oke. Oke, baik. Silakan semuanya. Kalau ada yang kesulitan bilang ya. Ini saya akan bahaskan, tetap saya bahaskan di whiteboard ya. Karena kayaknya tetap lebih enak whiteboard untuk bahas. Oke, kita bahas bersama. Sekarang tadi kan pakai teknik kali-kali gitu ya. Sekarang kita pakai teknik determinan. Ya sama aja sebenarnya. Tapi nggak apa-apa biar berikan alasan. Oh ya, enaknya online tuh gini. Whiteboardnya bisa saya save. Nanti saya kirimkan insya Allah. Baik, kita bahas sama. Oke, saya pakai teknik determinan ya, teknik yang berbeda sedikit. Nah, kalau teknik determinan itu tulis IJK-nya duluan di atas. I, J, K. Habis itu yang B di baris kedua. 2I plus J. Berarti yang I ini ada 2, yang J kalau nggak ada tulisan angkanya berarti maksudnya 1. Nah, terus ini kan nggak ada angkanya nih yang vektor. Oh, maaf, keliru. Sorry. B cross A ya. Nah, ini juga butuh teliti. Karena kalau nggak teliti, tadi ternyata langsung ngopi aja yang atasnya. Padahal ini kan B cross A, berarti B duluan. Nah, yang B apa? 5I plus K. Berarti 5I, ada 5, yang I, Y-nya 0, K-nya 1. Ini yang B. Ingat ini ya, baris kedua ini yang di depan. Terus yang baris ketiga. Itu A, 2I plus J. Berarti 2, 1, 0. Nah, ini dideterminankan. Determinan itu bisa pakai kali-kali miring-miring gitu ya. Jadi kasih bantuan. Jadi yang IJ ini diulang lagi. Ini ada 5. Jadi yang dua kotak ini diulang di sini. Jadi 5, 0, 2, 1. Ini juga diulang. I, J. Nah, habis itu gimana ngalinya? Yang positif itu yang kanan bawah. Jadi ini positif. Yang negatif yang ke kiri bawah. Jadi kanan positif, kiri negatif ya. Ini. Maka kita peroleh. Bentar. Ini saya geserin. Oke. Nah, ini sama dengan yang apa namanya? Yang pertama, jadi ada 6 perkalian ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 buah. I kali 0 kali 0
0. Jadi 0 I ya, 0 I. J kali 1 kali 2 berarti plus 2J. K kali 5 kali 1 berarti plus 5K. Oke, terus yang arah miring ini negatif ya, berarti dikurang. Saya kasih kurung ya, biar enak. Oke. Yang apa namanya? Ini K dulu, K kali 0 kali 2, ini 0K. 0K. Terus yang I kali 1 kali 1. Berarti 1I. Ya, saya tulis I aja ya. Terus yang J kali 5 kali 0. 0 ya, 0. Ya udah, dikurangkan. Ya kita kurang ke bawah aja. 0 kurang 1 min I. 2J kurang 0. Berarti 0. 0J ya. Sorry. 2J kurang 0 berarti 2J. 5K kurang 0 berarti 5K. Ya inilah jawabannya. Min I plus 2J plus 5K. Ya alhamdulillah betul semua ya. Ada yang bingung? Kalau bingung ngomong ya. Ini saya save dulu. Save. Oke. Ada yang bingung? Bisa? Oka bisa, Oka? Bisa, Pak. Malah lebih paham yang pakai cara ini. Lebih paham cara determinan ini? Ya, daripada yang tadi. Oke, baik. Nggak apa-apa. Yang manapun yang dirasa lebih enak, pakai yang itu aja. Oke. Baik. Sekarang saya share dulu. Hanung hadir, Hanung Dinaga. Hadir, Kak. Mana? Hadir. Videonya bisa on, Pak? Videonya bisa on? Apa? Oh, itu dia. Oh, maaf. Oke, maaf. Ini saya salah spotlight. Oke. Speaker view. Oke, Hanung, kamu ada yang bingung nggak? Insya Allah nggak ada, Pak. Dan nggak ada ya? Insya Allah. Oke, kita coba. Whiteboard. Ya, saya pikir ini enak ya. Oke. Clear all drawing. Sekarang perkalian dot. Ada dua vektor. Saja ada A. 2I plus 5J min K. Ada lagi vektor B. I min J plus 2K. Cari A dot B. Silakan Hanung dicoba. Silakan. Yang lain juga silakan kerjakan. Nanti kalau Hanung kesulitan, saya lempar ke yang lain. Sudah, Pak.
Sudah, Pak. Maaf, tadi unmute. Silakan tampilkan di kamera hasil pekerjaannya. Oke, kamu ngomong ya, biar tampil di layar. Kamu ngomong, terus tampilkan di kamera. Sudah, Pak. Iya, tampilkan di kamera. Ini mah nggak kelihatan. Tapi jangan nutupin kamera full ya. Kita kasih ruang cahaya. Oh, jaringan. Oke, sebentar. Pelan-pelan, jangan berjaga. Oke. Dua, tiga, min satu. Ini satu, dua, min tiga. Hampir betul, tapi masih keliru konsep sedikit. Hampir betul, tapi keliru sedikit konsep. Ada yang tahu bagaimana cara yang paling betul? Tadi lihat ya, tadi Hanung menuliskannya saya share whiteboard. Oke, ini saya bantu nuliskan. Tadi Hanung membuat seperti ini. Ada 2, 5, min 1. Ini ada 1, min 1, 2. Hasil kalinya 2i, min 5j, min 2k. Dia ngali-ngali. Ini hampir betul, tapi kurang sedikit konsep. Ada yang bisa tahu di mana harusnya yang lebih tepat jawabannya? Saya akan bicara, yang tahu. Min 5, Pak. Siapa ini? Galuh. Oke. Bicara lagi biar naik ke atas. Min 5, Pak. Oke, sudah nongol. Bisa tampilkan pekerjaanmu? Nggak kelihatan. Oke, baik. Ya, kamu jawab min 5 ya. Oke, nggak apa. Baik. Terima kasih Galuh. Oke, ya kelihatan. Oh, kelihatan. Oke. Oke, ya betul ya. Jadi seperti ini. Jadi ketika dikalikan dot, itu nggak ada IJK lagi, hilang. Hasilnya tinggal angka saja. Berarti tadi harusnya 2, tambah min 5, tambah min 2. Jadinya 2 plus min 7, jadi akhir jawaban endingnya adalah min 5. Oke, terima kasih Galuh. Oke. Anung paham? Ya, Pak. Paham ya? Oke, sekarang saya ke Raihan Naufaldi hadir. Oh tadi ya, yang kereta api tadi ya? Ya siap. Kan? Belum ada ya. Gimana? Oh, kamu lagi kerja? Oh enggak Kamu Pak. lagi kerja? Tapi Iya Pak. Enggak Pak, aman kok Pak. Kerja Pak. bisa ngikutin ya? Apa? Yang ikuti? Iya ngikutin Pak.
Ya. Gimana Pak soalnya Pak? Baik. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, whiteboard tadi kan udah dijawab nih. Oh ya, Jadinya adalah min 5. ya. Pertanyaan saya adalah, berapakah sudut di antara kedua ini, A dot B? Ya, sudutnya berapa? Sudut di antara A dan B? Apa? Sudut ya? Sudutnya dia maksudnya? Eh, sudut. Halo, Kalau iya belum Pak. paham, bilang belum paham ya. Oh, Ada kalau kalau yang sudut di sudut antara belum Pak, belum nyampe Pak saya Pak. A. Kalau yang tadi alhamdulillah udah nyampe Pak, yang sudut belum. Kan? Gak apa-apa, ini kita sama-sama belajar ya. Oke, siap Pak. Saya Raisa Rahma. Hadir Ayo Raisa? Sal. Raisa Iya, hadir? Pak. Ya, saya. Saya belum naik. Nah, Pak, saya tanya aja, oke, Pak. Raisa. Loh, kamu sebelahan. Ini. Ini kalian di mana ya? Ini siapa aja yang sebelahan ini? Sama Nopal juga, Pak. Sama Nopal. Ayo sini. Nah, dia Oke, kalian di mana rumahnya? Ini di dekat kampus. Oh, di Ketintang. Ya, di Ketintang. Salah. Oke, baik. Kalau di Ketintang, ya siapa apa. Baik. Kamu bisa nggak ngitung sudut? Yang saya share tadi. Ya, justru saya mau tanya itu, Pak. Yang Oh, analitik, tanya. Pak. Oke, baik. Mau nanya, oke, baik. Oke. Oke, habis ini kita ke analitik. Baik, ini saya lempar dulu. Ada yang bisa menjawab soal seperti ini? Oke, gini aja. Semua yang bisa kerjakan, silahkan kerjakan. Yang sudah selesai, bilang. Nah, tentu ini jadi nilai keaktifan ya. Silahkan kerjakan berapa sudut di antara A dan B. Nggak, oke, boleh pakai sampai sudut, boleh sampai arcus cos. Terserah. Silahkan dicoba. Kalau ada yang bingung, bisa lihat di solusi YouTube saya. Oke, jadi yang belum paham, sekarang kalian nonton YouTube. Yang sudah paham, silahkan kerjakan soal ini. Sudut di antara A dan B. Jadi misal ada vektor ya, ada vektor A, ada vektor B. Nah, berapa sudutnya? Oke. Yang sudah bisa, bilang ya. Oh ya, yang kayak gini kalian tulis di catatan ya. Maksudnya sebagai ya bahan apa nanti jadi yang catatan kalian. Maksudnya, Pak saya tadi maju kan, itu kalian tulis gitu. Ini untuk pegangan kalian. Saya sendiri nyatet, tapi buat kalian pegangan juga gitu. Nah, jadi yang sering presentasi, sering menjawab itu tentu poinnya lebih. Tapi kalau nggak sempat presentasi pun, kalian punya coretan itu juga jadi nilai keaktifan juga. Jadi jangan khawatir. Tetap kerjakan, dapat nilai.
Oh, oke. Sudah ada yang menjawab, Arya Utami. Silakan coba bicara biar nongol di layar utama. Halo Pak. Oke. Kamu bisa kamera on nggak? Bisa tapi ini tulisannya tak ganti dulu ya Pak. Soalnya baru apa oret-oretan. Ya, boleh lah. Oke, boleh, boleh. Yang lain tetap mengerjakan ya. Ini Pak. Silakan, kameranya di on kan? Oh iya. Ini ya Pak. Belum on itu kameranya. Tuh. Ini. Oke. Kelihatan Pak. Ya, kelihatan. Iya. Belum, terus. Ya, dan itu maksudnya perlihatkan lagi. Oh. Oke. Oke, terima kasih. Iya Pak. Oke, menurutmu ini sudutnya di kuadran berapa? Kuadran, maksudnya posisi sudutnya kira-kira gimana? Kalau nilai cosnya segitu. Di kuadran 3. Kuadran 3, yakin? Iya. Yakin. Oke, kita lihat ya. Tapi nggak apa-apa, jawabannya sudah apa namanya? Arkos min tadi udah Di oke. kuadran 4 Pak. Hah? Di kuadran 4. Kita lihat. Iya. Oke, kita ke whiteboard lagi. Oke, jadi cara ngerjainnya persamanya, oke, bentar. Ini saya pinggirin dulu nih yang bikin penuh. Oke. Jadi persamaannya, kalau ada yang belum paham, pakai ini yo. Cos theta itu adalah A dot B dibagi dengan mutlak A kali mutlak B. Ini persamaannya. Jadi ingat-ingat ya. Ini kalau perlu dicatat. Oke, ini adalah rumus mencari sudut di antara dua vektor. A dot B sudah kita dapatkan tadi, yaitu min 5. Nah, tinggal mutlak A mutlak B yang kita belum tahu. Nah, gimana cara mencarinya? Ini mutlak A itu kita lihat aja vektornya. Oh, 2, 5, min 1. Jadi 2 kuadrat tambah min 5 kuadrat tambah min 1 kuadrat. Jadi jadinya 4 tambah 25 tambah 1. Jadi ini adalah Ya kuadrat itu salah. akar 30. Kalau disederhanakan bisa nggak ya?
30, 2 kali 15. Oh, nggak bisa. Ya biarin aja. Berarti akar 30 ya. Nah, selanjutnya mutlak B. Iya. Ya, nggak apa-apa keliru. Biasa ya, maksudnya kita salah tidak masalah. Tapi ya itu tadi. Nah, ini mas, kenapa saya bilang di awal. Fisika itu memang butuh nulis. Gak bisa nonton toh. Kalau nonton itu, oh iya, iya, iya. Iya. Tapi kita nggak yakin paham apa enggak. Dengan menulis, kita akan tahu mana yang sudah paham, mana yang belum paham. Itulah kenapa nanti tiap minggu pasti ada tugas. Itu biar kita tahu mana yang sudah paham, mana yang belum paham. Saya lebih suka gitu daripada numpuk di akhir. Maksudnya numpuk di akhir itu kalian bingung, tahu-tahu waduh bingungnya banyak sekali ya. Mending bingungnya tiap minggu. Nah, tiap minggu, tapi habis itu langsung selesai. Ibaratnya makan gajah jangan satu hari, tapi dicicil. Satu hari mungkin belalainya sedikit. Besoknya apanya nanti habis juga lama-lama. Oke, ini berarti 1 kuadrat tambah min 1 kuadrat tambah 2 kuadrat. Ini ya dari sini ya, jadi dari vektornya ini yang dikuadratkan. Jadinya 1 tambah 1 tambah 4. Jadi akar 6. Jadi ini adalah akar 30 kali akar 6. Min 5 per ini bisa ada 6 sama 5 ya. Terusnya ada 6. Akar 6 maksudnya. Oke. Ini cara merasionalkan aja. Berarti nanti 6 akar 6 kali akar 6 itu jadinya 6. Terus ini akar 5 biar hilang itu kali. Jadinya ini adalah ini merasionalkan, tapi nggak dirasionalkan pun masih saya betulkan. Ini jadi min 5 per 6 kali 5 akar 5. Coret-coret. Maka jawaban yang paling tepat ini sama dengan min 1/6 akar 5. Inilah nilai cos theta-nya. Nanti kalian pakai kalkulator aja. Akar 5 berapa, kalikan ini berapa. Nanti terakhir, saya ganti warna. Jawaban akhirnya, theta adalah arcus cos min 1/6 akar 5. Nah, sampai sini insya Allah saya betulkan. Kalau kalian jawab seperti ini. Ada yang mau ditanyakan? Pak, mau tanya. Oke, silahkan. Yang mutlak A itu min 5 kuadrat dari mana ya, Pak? Oke. Oh, maaf. Bukan min 5, tapi plus 5. Ini ya. Oh. Ini nih, harusnya ini. Tapi tidak mengubah nilai. Insya Allah tetap sama. 5 kuadrat atau 5 kuadrat jadi 25. Oke, terima kasih koreksinya. Jadi ini yang lebih betul ya. Oke. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Pak, nggak dirasionalkan nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, boleh. Kasih Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke selanjutnya. Tadi ada yang nanya analitik. Oke, saya ke tadi Raisa, Faria sudah. Wahyu Fatur hadir. Wahyu Fatur. Hadir, Pak. Hadir. Alfansyah. Hadir. Tes, halo. Nah, saya cancel spot aja. Oke, silakan bicara biar nongol. Halo. Tes. Halo, Pak. Dengarkah, Pak?
Saya dengar, tapi kok belum nongol di utama ya? Tahan. Tahan. Siapa lagi bicara? Wahyu? Halo, tes. Enggak ya? Nah, ya, saya ini udah ada. Oke, ini udah ketemu nih. Spotlight. Ini kalau online gini. Oke, Wahyu Fatur Alfansyah. Kamu mau nanya nggak? Kita paham semua? Itu, Pak. Yang cari sudut tadi itu loh, Pak. Kan di soal yang kemarin itu apa? 24/50 ya. Yang hasil 24 cos ya, theta. 24/50. Nah, itu saya masih bingung cara berubah ke arc cos-nya itu, Pak. Oke, baik. Cari arc cos. Baik. Jadi di soal kemarin itu kalau nggak salah hasil A dan B-nya itu 24 ya. Nah, terus apa namanya? Mutlaknya ini angkanya berapa ya? Oke, tapi gini, ini yang saya ingat ya, cos theta. Nah, cos theta waktu itu kalau nggak salah A dot B mutlak A mutlak B. Yang atas ini 24. Ini yang soal tugas 1 ya. Yang di bawah ini itu saya ingat. Yang satu kan 4. 3I plus 4J. Oke, saya ingat sudah. Ini A kalau nggak salah. Berarti nanti mutlak A-nya adalah 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Jadinya akar 9 tambah 16. Akar 25. Dikurangilah 5. Sementara mutlak B, nah B-nya itu seingat saya 6I plus 8J kalau nggak salah. Berarti ini jadinya 6 kuadrat tambah 8 kuadrat. 36 tambah 64. Jadinya akar 100 atau 10. Maka di sini jadinya 5 kali 10. Jadi dapatlah ini jadinya cos theta 24/50. Atau ini kita kali 2 aja dua-duanya. Jadinya 48/100. Atau 0,48. Ini cos theta. Sehingga nilai theta adalah boleh arc cos, boleh cos min 1. Ini sama aja ya maknanya ya. 0,48. Ya gini caranya untuk tugas kemarin. Paham? Wahyu? Paham, Pak, paham. Paham ya? Oke, saya tes lagi. Selain ini ada yang lagi yang kamu belum paham nggak? Apa, Pak? Analitik kamu paham nggak? Soal apa tuh yang memecah-mecah itu loh. Jadi X, Y, X, Y. Analitik. Wah, Itu tadi loh, yang soal Pak. nomor 5 kalau nggak salah, resultan 2 vektor. Vektor A panjangnya 5, sudutnya sekian. Kalau resultan mah belum bisa saya, Pak. Belum paham. Kenapa? Belum paham juga? Kalau resultan masih belum. Oke, baik, nggak apa. Nah, semua siapkan kertas lagi. Oke, misal ada vektor A, panjangnya gini ya, panjangnya A itu 5 meter. Sudutnya, ini kayak kemarin. Ganti aja, ini 20. A 20 meter aja. Misal vektor A, di sini aja. Panjangnya 20 meter. Sudutnya 53 derajat. Sedangkan B besarnya
15 meter. Sudutnya misal 37 derajat. Pertanyaannya adalah, berapakah resultan A plus B? Oke, ini cara penulisan lainnya. Jadi kalau ada kata mutlak, itu maksudnya adalah panjang. Jadi kalau ada kata mutlak, oh berarti panjangnya A itu 20 meter. Panjangnya B 15 meter. Ini sudutnya. Berapa? Oke, oh ya ini sedikit catatan ya. Jadi mungkin yang belum tahu trigonometri, ini sudut sering sekali dipakai. Karena angkanya bagus. Oke, 53 derajat itu kira-kira gini. 53. Kalau 53, ya ini ya 53 ya. Itu mesti ini 435 perbandingan sisinya. Makanya sin 53, ingat apa definisi sin? Depan miring, berarti 4/5. Sementara cos 53 derajat itu samping miring, yang diantara dua sudut, berarti 3/5. Nah, sebaliknya kalau yang ini, yang 37 derajat, itu jadinya gini. Ini. Nah, ini 37. Ini kebalikannya. Ini yang 4, ini 3, ini yang 5. Sehingga, kebalikan dari ini. Ini satu saja. Ini sama dengan cos 37. Yang ini sama dengan sin 37. Gitu. Nah, oke. Sebelum saya menjawabkan, saya beri kesempatan yang lain untuk mencoba menjawab. Ada yang bisa menyelesaikan ini? Silakan, saya kasih waktu 2 menit lah. Pusing Pak, oke. Gak apa-apa, pusing itu artinya otak kita bekerja. Oke, tapi yang belum paham, ini aja, saya jelasin sin cos saja ya. Jadi, sin costan itu adalah suatu teknik matematika untuk mengetahui gimana sih sisi satu panjang. Kalau dikasih tahu sudutnya, jadi itu berguna gitu. Ketika bikin bangunan atau apa, itu kan harus ada sudutnya, kemiringannya. Itu akan kita bisa hitung kekuatannya itu bagaimana. Jadi dari sini. Nah, jadi gini. Ya nggak apa-apa, saya bantu jawabin yang sampai sin cosnya aja ya. Pertama kita harus nyari AX dan AY dulu. AX, AY, BX, CY. Gimana cara nyari AX? AX itu gampangnya adalah A cos theta. Jadi kalau ada ini A, jadi kalau ada A mutlak, itu maknanya adalah yang sisi miring. Ini maknanya yang sisi miring ini. Ini A mutlak. AX itu yang di bawah sini. Ini AY. Nah, AX itu kan bawah bagi miring kan. Bawah bagi miring. Itu apa tadi kalau saya bilang? Sin atau cos? Cos kan. Nah, itulah kenapa AX menjadi A cos theta. Ini boleh dimutlak. Baik. Makanya ini jadinya tinggal masukin aja A-nya. Jadi 20. Nah, cos theta. Sudutnya berapa tadi? A. Oh, sudutnya 53 derajat. Sudutnya 53. Berapa nilai cosnya? Cos 53. Oh, cos 53 tadi kita dapatkan nilai adalah 3/5. Oh, dikali 3/5. Coret-coret. 20 sama 5. Jadinya 4. Jadinya 12 meter. Ini AX. AY. Gimana nyari AY? AY itu yang ini. Apa yang menghubungkan antara sisi tegak, sisi miring, dan sudut? Nah, itu adalah sin. Karena sin itu kan depan miring. Sehingga AY adalah sisi miring dikalikan dengan
sin theta. Sehingga kita peroleh 20 dikali dengan 4/5. Kita peroleh nilainya adalah 16 meter. Dengan cara yang sama kita bisa nyari BX dan BY. Ya, BX berarti B cos theta. Ini saya langsung aja ya biar ringkas. Ada chat. Oh, ada yang menjawab 24I, 25C, ada yang jawab 14I, 25C. Oh, 24. Oke. Kita cek apakah betul. Saya selesaikan aja ya. Yang B berarti 15 cos 37. 37 4/5 kali 4/5. Berarti ini adalah 12 carat ya. Ini 12I. Ya jadinya aja 12 meter. Sementara BY itu adalah 15 kali 3/5. Kita peroleh 9 meter. Nah, kalau sudah, kita tinggal jumlahin aja. Berarti resultan, berarti A adalah AX tadi 12I plus 16G. Ini A. Sementara yang B itu 12I plus 9G. Maka resultan ya dijumlah aja. 12 tambah 12, 24I. 16 tambah 9, 25I meter. Nah, inilah hasil resultannya. Oke, betul tadi ya. Cuman ada yang menjawab 24/25. Jadi saya ulangi ya urutannya ya. Cara pertama adalah uraikan A menjadi AXAY. Ini ya AXAY. Sehingga kita peroleh vektor A. Kemudian yang B sama. Diuraikan juga. Jadi BX, BY kita peroleh vektor B. Tidak ada vektor A, vektor B baru dijumlah. Yang dijumlah yang sama. I dengan I, Y dengan I. Semulah jawabannya. Bisa dipahami? Oke. Saya stop share. Tadi saya nanya siapa tadi ya? Oh, Wahyu. Gimana Wahyu? Paham? Halo Wahyu. Ya, Wahyu Pak. satu. Lagi proses memahami. Masih memahami, oke. Proses memahami, Pak. Baik. Baik, nanti kamu coba kerjaan sendiri ya. Bisa nggak jawabannya ketemu sama kayak teman-teman yang lain? Oke, buat semuanya jangan lupa catatannya disimpan ya, jangan sampai hilang. Nanti bisa dikumpulkan untuk nilai kapisan. Oke. Ananda Ilham Utomo hadir. Ananda Pak. Ilham Utomo hadir. Oke. Ya, oke. Ananda Ilham Utomo. Baik. Kamu ada yang masih bingung nggak? Atau sudah paham? Saya nggak kedengaran, Ilham. Bisa diulangi, Ananda Ilham. Yang dijelasin tadi sudah lumayan paham, Pak. Sudah lumayan paham. Oke. Jadi yang mau ditanya? Nggak ada. Oke, baik. Yang lain ada yang mau tanya? Oke, sambil saya absen ya. Mana tadi? Atau gini, bisa tulis di chat nggak? Siapa saja yang izin? Yang izin atau kesulitan, bisa tolong dituliskan nggak di chat? Ini saya baru dapat data, ada satu yang sakit ya. Teman saya ada yang kecelakaan ya.
Oke, ada yang bertanya. Yang kosin belum paham, kurang paham. Oke, baik. Saya share lagi. They're all drawing. Baik, ini tentang trigonometri ya. Jadi eh, di dalam matematika itu ada namanya trigonometri. Itu apa namanya? Ilmu yang mempelajari hubungan antara sisi dan sudut dalam segitiga siku-siku khususnya. Meskipun penerapannya tidak hanya siku-siku. Jadi misalnya ada alfa, ada y, ada x, ada r. Nah, ada ilmu yang mempelajari apa sih hubungan antara 4 variabel ini, sudut, sisi tegak, sisi miring, sisi depan. Nah, itu namanya trigonometri. Di mana definisi sin alfa itu definisinya adalah y per r. Berarti depannya ini, makanya ada istilah sin demi. Sin demi depan miring. Oh, depannya alfa itu y. Miring r, itu sin. Cos alfa itu cos sami, samping miring. Jadi sampingnya ini, miringnya ini. Jadi adalah x per r. Ada lagi namanya tan. Tan desa, depan samping. Tan alfa adalah y per x. Oke. Jadi saya ulangi lagi. Jadi inti trigonometri itu adalah mengetahui hubungan antara sisi-sisi segitiga dengan sudutnya. Jadi kalau salah satu, kalau dua saja diketahui, maka yang lain bisa dicari semua. Jadi misal yang diketahui antara sudut dengan salah satu sisi, maka sisi lain bisa ketahuan semua. Nah, penerapannya di sektor, ya kayak tadi, yang diketahui cuma sisi miring sama sudut. Bisa nggak nyari yang lain? Bisa. Nah, jadi kalau dalam sektor, misal, itu ada istilahnya, misalnya ini A, mutlak panjang A, itu biasanya ditulis A mutlak. Yang komponen X, itu biasanya ditulis AX. Yang komponen Y itu AY. Nah, ini tetap berlaku yang sin konstan ini. Makanya kita peroleh sin alfa adalah AY dibagi dengan mutlak A. Itulah kenapa AY sama dengan A sin alfa. Ini juga sama. Cos alfa itu adalah AX per A. Itulah kenapa AX menjadi A cos alfa. Nah, kemudian ada lagi tan alfa adalah AY per AX. Nah, biasanya nyari sudut bisa pakai ini. Oke, nah sekarang di dalam trigonometri ada beberapa sudut istimewa. Maksudnya nilai alfanya sekian, berapa sin kostannya sih? Kira-kira. Ya. Jadi ada sudut 0, ada sudut 30 derajat, ada 45 derajat, yang sering ya. Ada sudut 60 derajat, ada sudut 90 derajat. Tambahan dua sudut lagi, ada 37 derajat, ada 53 derajat. Oke. Nah, ini saya tulis singkat aja ya. Ini saya ganti warna aja. Nah, misalnya ini sin, ini cos, ini tan. Sin 0, itu 0. Cara ngapalnya gini, biar maksudnya kalau butuh cepat. Meskipun saya tidak melarang kalian pakai kalkulator. Jadi misal nih, kalian nggak hafal, kayaknya nggak sempat ngapalin tak. Ya nggak apa-apa, nggak hafal. Nanti pakai kalkulator boleh, pakai tabel boleh, kerpean juga nggak masalah. Karena bagi saya fisika yang penting itu pemahamannya. Nanti saya ujiannya ya open book aja. Tapi soalnya tentu nggak akan persis sama buku, enggak. Cuma dasarnya di buku, dasarnya persis di buku. Tapi pengembangannya ya ini butuh kemampuan analisis. Ya ibaratnya gini, kayak masak ya. Ya bahannya kayak gitu-gitu. Tapi kemampuan ngolahnya itulah yang gimana masak telur, gimana masak nasi goreng. Nah, kemampuan kayak gitu yang nanti akan diuji. Oke, kembali. Tapi nggak apa-apa, ini saya ajarkan. Biasanya cara ngapal gampangnya gini. Ini setengah akar 0, setengah akar 1, setengah akar 2, setengah akar 3, dan setengah akar 4. Ini cara ngapalnya. Kalau kos dibalik, setengah akar 4, setengah akar 3,
setengah akar 2, setengah akar 1, dan setengah akar 0. Ini saya kasih batas saja. Sama. Kalau tan itu gampangnya sin per cos. Sin dibagi dengan cos. Nah, jadi atasnya tinggal dikit. Ini kalau mau ngapal kayak gini caranya. Nah, kemudian ketambahan 2 sudut istimewa lagi yang sering. Soalnya angkanya gampang. Kayak tadi ya. Sin 37. Nah, ini cuma 3/5 atau 4/5 kan? Cuma itu pilihannya. Oke, kalau sin 37 itu kan sudutnya sempit kan ya? Bisa dibayangkan ya, sin 37 itu sudutnya sempit. Kalau sempit itu kira-kira memanjang atau meninggi? Memanjang kan? Memanjang, Kalau Pak. memanjang itu berarti betul, itu berarti cosnya yang besar. Jadi ini yang 4/5. Karena memanjang. Sin yang 3/5. Ini cara ngapalnya gitu. Kalau 53 ini kan melebar. Kalau melebar kan dia meninggi. Kalau meninggi itu sin yang tambah besar. Ini yang 4/5. Ini yang 3/. Oke. Ini saya tes juga. Ini kalau kalian mau screenshot boleh, tapi ini saya tes juga kok. Nanti saya share insya Allah. Mungkin saya taruh di e-learning aja ya, biar rapi. Soalnya kalau di chat WA itu nggak jelas. Kan harus manjat-manjat lagi ya. Oke. Baik, kembali ke pertanyaan awal tadi. Jadi, karena kita sudah punya alat nih, gimana sih cara nyari sisi lain kalau diketahui sudut dan salah satu sisi? Itulah pakai trigonometri. Makanya ada ini yang dipakai. Jadi kalau ada panjang dan ada sudut, kita bisa nyari komponen AY dan AX. Kalau sudah ketemu AY AX, jumlahin gampang. Tadi ya, resultan itu ya misalnya ada A, apa namanya? Ada A, ada B. Nah, ini kan komponen X, komponen Y. Kalau ada komponen Z, ya tinggal tulis saja di bawahnya ini. Nah, ini tinggal dijumlah. Yang sejenis dijumlahkan. Ya, gitu aja. Persis kayak yang di video materi. Di video materi bahkan saya ngasih contoh 5 vektor yang dijumlahkan. Jadi tinggal masing-masing diuraikan dulu dalam X dan Y. Atau kalau ada sampai dia 3 sumbu berarti pakai Z. Tapi kalau cuma 2 sumbu berarti X, Y aja. Habis itu baru dijumlahkan masing-masing. Nah, itulah resultannya. Nah, kalau ini dapat dalam bentuk vektor. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jelas? Atau belas? Oke, asumsi jelas ya. Baik. Saya lanjutkan sedikit. Nah, ini kan dia dapat nih resultannya. Nanti kalau ditanya berapa besar talnya, jadi yang dimaksud adalah R mutlak. Kalau R mutlak itu ingat pakai Pitagoras ya, Rx kuadrat tambah Ry kuadrat. Kalau ada RZ tambah lagi ya. Ya saya tulis kalian aja kalau ada. Terus kalau ditanya berapa sudutnya, kalau misalnya dalam bentuk vektor gini ya, ditanya sudut, itu paling gampang pakai tan. Dimana tan theta adalah Ry dibagi Rx. Maka theta adalah arcus tan. Arcus tan Ry per Rx. Oke, itu ya. Baik, saya stop share. Gimana Zaki Dava? Paham? Atau ada lagi yang masih belum paham?
Halo, halo semua. Paham? Ada lagi yang mau nanya nggak? Pening. Oh, oke, baik. Ya, mungkin sudah waktunya istirahat ya. Jadi memang saya merasa baik. Ya, memang belajar online tuh ya tantangannya ini ya. Tapi mau gimana? Ya, karena memang kondisi darurat ya. Ya, ini saya berusaha sebaik mungkin. Saya berusaha mikir gimana cara terbaik bisa ngajar. Ya, ya seperti ini. Jadi saya pikir memang butuh ada sesi live untuk buat diskusi yang kayak gini. Ada pula sesi yang nggak butuh live. Kayak apa? Video materi, video pembahasan, tugas itu kayaknya nggak butuh live. Baik, nanti kalau ada apa-apa tulis aja di chat ya. Oke, so itu dulu untuk materi sektor pekan ini. Saya waktu mohon maaf, saya ucapkan terima kasih. Ini ada yang nggak masuk nggak? Ada yang izin nggak? Oke, atau gini aja kita foto bersama aja. Nanti saya cek dari jam. Oke, kita foto dulu. Kayaknya butuh 2 foto. Ini 25 ya. Jadi pas 1 foto. Sekarang kameranya dinyalakan. Pasang pose kalau perlu. Oke, ya. 10 detik lagi kita foto ya. Silahkan kameranya. Ini ada 2 yang masih 11.01.2019. Nah, saya fotonya videonya lagi. Pak, permisi saya nggak bisa nyalain kamera soalnya di HP. Nanti kalau misalkan nyalain kamera nanti keluar sendiri Pak Zoom-nya. Oh gitu. Oh ya sudah kalau gitu. Baik. Kalau memang ada kendala, oke. Baik. Saya foto dulu ya. 1, 2, 3. Baik, saya dulu. Terima kasih banyak.